Kami ucapkan syukran kasiran wa jazakumallahu ahsanal jaza. Semoga yang membaca dan mendengarkan senantiasa mendapatkan kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Acara ketiga, sambutan dari Ketua DKIM Darussalam GTA yang pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Bapak Bambang Priantono. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat dan walafiat dalam rangka haflah pesantren tahfiz dan tafhim Nurul Quran. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah bagi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Saya sapa dulu anak-anakku yang hebat-hebat. Assalamualaikum. Itu burung malam terbang rendah, burung elang terbang tinggi. Kalau salam dijawab kurang meriah, kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu cakep ya, alhamdulillah. Demikian juga yang putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh lihat contekan ya. Ini bukan ujian kan, ini sambutan. Jadi kalau sambutan boleh lihat contekan ya. Adik-adik sekalian, perlu berbangga hati, bersyukur karena di pesantren ini para ustadz mengajarkan dua hal yang sangat luar biasa. Satu, ilmu Al-Quran, ilmu agama. Itu penting sekali bagi kita untuk menjadi dasar kehidupan kita ke depan. Ya, adik-adik perhatikan sebentar, cuma 5 menit. Ya, 5 menit aja. Nah, jadi penting untuk belajar ilmu Al-Quran dan ilmu agama. Namun di masa sekarang ini, terutama sejak masa dahulu juga, ilmu Allah itu juga luas. Selain ilmu diniyah yang belajar tentang agama, fikih, adab dan sebagainya, kita juga perlu dilengkapi dengan ilmu Allah juga yang lain, yaitu ayat-ayat kauniyah, alam semesta ini. Nah, itulah perlunya kita belajar ilmu dalam tanda petik ilmu umum seperti matematik, fisika, kimia. Nanti ujung-ujungnya bisa buat roket. Nah, buat apa buat roket? Di antaranya untuk, wah ini kayaknya belum paham nih. Yang kita pakai ini apa nih sekarang nih? Sal apa ini? Palestina. Kenapa kita pakai sal Palestina? Nah, ini juga PR buat bapak-bapak dan ibu-ibu guru untuk menjelaskan kenapa kita hari ini pakai sal Palestina. Karena Palestina itu adalah tanah warisan kaum muslimin, tanah para nabi yang hari ini qadarullah sudah lebih dari 70 tahun dikuasai oleh laknatullah Zionis Israel. Nah, itu kita perlu untuk merebut kembali, memerdekakan Palestina.
Nah, gimana caranya? Pakai roket, ya. Nah, itu belajarnya bukan hanya mempelajari ilmu-ilmu diniyah, tapi mempelajari ilmu yang umum. Nah, jadi adik-adik sekalian, anak-anakku sekalian, ayo yang di belakang jangan ngobrol, sebentar saja, ya. Nah, ini juga perlu disiplin untuk memperhatikan siapa yang berbicara, ya. Jadi pelajarilah ilmu agama dengan sebaik-baiknya. Dan juga pelajari ilmu umum. Nanti kalau ilmu agama diperdalam dengan bagus, silahkan jadi ustadz, jadi kiai, dan sebagainya. Jadi pengajar-pengajar, jadi pencerah bagi masyarakat. Tapi kita juga perlu mengembangkan teknologi, mengembangkan manajemen, mengembangkan kesehatan, dan sebagainya. Supaya kita tidak ditipu sekarang, obat-obat dari luar, vaksin dari luar. Ya, itu harganya mahal dan belum tentu juga baik bagi kesehatan kita. Tapi kalau kita tidak bisa memberikan alternatif, ya susah juga ya anak-anakku sekalian. Oleh karena itu kalian harus berpikir juga bercita-cita yang besar. Ya, Imam Syafi'i adalah ahli agama, ahli ilmu Quran, tapi beliau juga dikenal sebagai ahli kedokteran. Ya. Bisa menjadi tabib, bisa menjadi dokter dan sebagainya. Ada ilmu astronomi yang bisa menghitung kapan gerhana matahari, bagaimana kejadian alam semesta ini dan sebagainya. Nah, ini yang ingin saya sampaikan, titipkan pada adik-adik sekalian. Yang kedua, untuk orang tua, selamat sudah memberikan pendidikan yang baik, yang terarah bagi anak-anaknya. Tugas mendidik anak-anak ini bukan hanya tugas orang tua, bukan tugas guru dan sekolah, tapi juga tugas seluruh masyarakat. Dan dalam hal ini Masjid Darussalam berbahagia bisa ikut juga berkiprah memberikan dukungan bagi penyelenggaraan kegiatan PTTNQ ini, gitu ya. Nah, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini, sehabis ini libur ya. Berapa lama liburnya? 2 minggu. Salah satu kelemahan daripada anak-anak didik di Indonesia, keberanian untuk menyampaikan pendapat, inisiatif untuk berdiskusi dan sebagainya. Saya mengikuti pendidikan sebentar di Amerika, pesertanya 225, tingkat S2 lebih. Ketika dosennya bertanya, ada pertanyaan, 80% mengangkatkan. Padahal mereka adalah lulusan-lulusan luar negeri dan apa yang ditanyakan bukan apa yang diajarkan. Yang dijelaskan tadi nggak ditanyakan, karena mereka sudah menguasainya. Yang ditanyakan adalah pertanyaan lain terkait dengan apa yang disampaikan. Jadi membuka wawasan yang lebih luas. Bukan gurunya menjelaskan ABCD, ditanya ABCD. Kan sudah dijelaskan tadi. Sudah ada di dalam buku. Tapi yang ditanyanya adalah FGHIY, apa hubungannya dengan ABCD tadi? Maka itu akan menjadi satu diskusi. Nah, kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, kepada kita, biasakan pada anak-anak itu untuk mempunyai sikap, untuk bertanya, berdebat, menyampaikan pendapat. Dan itu harus dimulai sejak SD. Ya, ini kesempatan kita membuka kemampuan tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bisa memberikan setitik informasi, setitik saran bagi pengembangan kita ke depan. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.